Shalom. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh share firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu di GTI Meruya, yaitu saya biasa panggil Coach Cip dan Ci Erlin. Tuhan memberkati. Bahkan juga Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan yang dikembalakan di GTI Bukit Zaitun Meruya. Saya percaya ketika saudara-saudara bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini, saudara semua akan diberkati oleh Tuhan. Saya mendapat satu tema, yaitu The New Normal. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Nanti istri saya akan membacakan firman Tuhan ini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara-saudara, bagi anak Raja Wali, tentunya saat ada di dalam sarang adalah saat yang paling nyaman, adalah saat yang paling menyenangkan. Karena induknya selalu menyediakan makanan buat dia, buat anak Raja Wali ini. Selalu disiapkan semuanya, aman, terlindung, dan seterusnya. Tetapi ketika induknya sudah melihat dan merasa waktunya buat anak untuk tidak seterusnya ada di dalam sarang, maka anak ini dilatih. Maka anak burung Raja Wali ini sengaja sarangnya itu oleh induknya dibongkar, sarangnya dihancurkan. Seperti dalam ayat yang ke-11, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara-saudara, saat yang nyaman ada di dalam sarang, saat yang enak, yang sangat menyenangkan ada di dalam sarang. Tetapi ketika induknya merasa sudah saatnya, sudah waktunya, maka sarang itu digoncang, dirusak, dan anak daripada burung Raja Wali ini dilatih untuk terbang. Induknya membawa anak ini ke atas dan dilepaskan, saudara-saudara. Anak Raja Wali dia teriak-teriak, mungkin dia berkata tolong, tolong. Dan ini adalah satu saat yang sama sekali tidak menyenangkan. Suatu saat, satu masa yang tidak nyaman. Keadaan yang tidak seperti biasanya. Keadaan yang menyenangkan di dalam sarang. Tetapi ketika sarang itu mulai dibongkar, saudara-saudara, ini menjadi satu keadaan yang baru. Ini menjadi suatu keadaan yang harus dilewati oleh anak burung Raja Wali. Sehingga anak burung Raja Wali ini mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk melatih dirinya terbang. Dan induknya mengawasi, dan ketika anak Raja Wali ini hendak terjatuh, maka dengan segala kekuatan dan kemampuan induknya, maka induk Raja Wali ini mengangkat kembali anaknya ke atas. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya anak Raja Wali itu bisa terbang, saudara-saudara. Bisa mencari makan sendiri, bisa hidup sendiri. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada hari-hari ini? Seluruh dunia sedang menghadapi masa-masa yang sungguh amat sulit, saudara-saudara. Sementara saya menyampaikan rekaman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kota Batam yang saya tinggal
GTI Bukit Zaitun yang saya gembalakan di Kota Batam, daerahnya, wilayahnya, kecamatan ada sebagian yang sudah hijau, tetapi ada sebagian yang masih kuning. Tetapi hari ini ketika video ini direkam, saya mendengar satu berita, ada 48 orang, saudara-saudara. Ini adalah jumlah yang terbesar yang terjangkit oleh virus COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini merupakan suatu hal yang terjadi di atas muka bumi. Bapak Ibu yang ada di Jakarta, juga ketika saya melihat berita-berita, baik lewat media massa, lewat koran, online, dan sebagainya. Juga keadaan yang gak baik, yang gak bagus terjadi. Saudara-saudara, maka dari itu pemerintah menganjurkan kepada kita semua. Apa yang dianjurkan pemerintah? Cuci tangan. Saudara lakukan itu. Kemudian menggunakan masker, saudara-saudara. Kemudian apalagi yang kita lakukan, saudara-saudara? Jaga jarak. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudara, untuk di Kota Batam sendiri, kami sudah 2 kali mengadakan ibadah secara offline dan online. Ada beberapa jemaat yang menginginkan untuk sudah mulai beribadah, dan kursinya tetap kita jaga jarak duduknya, menggunakan masker waktu datang, dan kami menyediakan face shield, saudara-saudara. Jadi setiap ibadah, sudah 2 kali ibadah, kami melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jemaat yang datang dibatasi. Waktu mau masuk ke dalam gereja harus cuci tangan. Kami menyediakan tempat cuci tangan dengan sistem injak kaki, saudara-saudara, sehingga jemaat bisa cuci tangan terlebih dahulu, tapi juga terbatas. Sementara yang tua-tua tidak ikut. Sementara yang ada anak-anak kecil juga tidak ikut. Ibu-ibu, ada juga beberapa bapak-bapak yang tidak ikut. Nah, itu mereka mengikuti ibadah online. New normal. Satu keadaan yang baru. Kenormalan yang baru yang kami hadapi. Yang kami harus lewati. Demikian juga di Jakarta saat ini masih belum, saudara-saudara, beberapa banyak gereja juga belum ada ibadah secara online. Termasuk saudara-saudara. Secara offline. Termasuk saudara-saudara. Kita beribadah secara online. Tapi gak masalah. Nah, ini yang menjadi kesulitan dan kesukaran yang kita harus lewati, saudara-saudara. Apalagi kesulitan kesukaran itu? Ekonomi. Beberapa banyak orang kehilangan pekerjaan. Saya tidak tahu kondisi jemaat yang digembalakan di GTI Bukit Zaitun Jakarta. Tetapi untuk keadaan di Kota Batam sendiri, tempat di mana Tuhan percayakan untuk kami gembalakan saudara-saudara, itu begitu dampaknya sangat dahsyat, saudara-saudara. Beberapa orang kehilangan mata pencahariannya, pekerjaannya. Beberapa orang di PHK. Beberapa orang gajinya, honornya dipotong. Ada yang bilang dipotong 40%. Ada yang bilang dipotong 50%. Sebagian yang kerja di hotel-hotelnya ditutup. Sebagian yang kerja di tempat makan, semua tempat makan yang kebetulan jemaat bekerja di sana ditutup, di PHK. Satu kesulitan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya sebagai gembala berdoa dan terus memikirkan, Tuhan tolong. Terus kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hikmat buat kami.
Tuhan taruh satu hal buat kami. Kalau boleh juga saya sharekan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang di Jakarta. Kami mau membuat saudara-saudara greenhouse. Dan kami akan mengajarkan itu kepada jemaat-jemaat yang begitu terdampak. Termasuk salah satunya di pos PI yang kami layani. Begitu luar biasa di situ dampaknya. Kami akan buat greenhouse sederhana, makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan. Itu sedikit moto dari kami. Saya dan istri dan teman-teman yang dipastori berusaha terus belajar ini. Dan kami sudah mencoba, udah panen beberapa kali Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan tidak waktu lama lagi kita akan mengajarkan ini kepada jemaat-jemaat. Doakan supaya ini semua bisa berjalan dengan baik. Tetapi di Jakarta juga akan banyak mengalami kesulitan ini. Ekonomi, penghasilan berkurang, pekerjaan mulai gak ada. Saudara-saudara, ini satu hal yang baru, yang bersama-sama ada saat ini dan hari-hari ke depan. Belum tentu keadaan makin menjadi baik, Bapak Ibu saudara-saudara. Satu hal yang baru yang harus kita lewati. Anak Raja Wali itu nyaman di dalam sarangnya. Tetapi ketika induknya mulai membongkar sarang itu, anak Raja Wali itu mungkin panik dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi itu harus dilewati. Mungkin keadaan saudara hari-hari ini sedang mengalami kepanikan, ketakutan, atau mengalami pekerjaan yang berkurang, atau kesehatan saudara yang sedang menurun merosot. Saya mau sampaikan hal ini kepada kita semua supaya iman saudara tetap teguh, supaya saudara tetap berharap kepada Tuhan, supaya saudara tidak goyah, supaya saudara tidak meninggalkan Tuhan dan tetap berharap kepada Tuhan. Apa yang perlu kita perhatikan saudara-saudara? Hal yang pertama, kita harus ingat baik-baik. Tuhan tidak pernah mencobai lebih daripada kekuatan kita. Kita akan membaca ayat itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang di rumah, mari katakan sama-sama saya. Pencobaan saya adalah pencobaan biasa saja. Amin. Pencobaan yang saudara hadapi hari-hari ini, kita harus ingat bahwa pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa saja. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit itu hal yang biasa saja. Dan Allah tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Artinya begini Bapak Ibu. Apa yang saudara alami, kesulitan apapun yang Anda hadapi, itu tidak bakal lebih dari kemampuan kita untuk dapat memikulnya, untuk dapat menanggungnya, untuk dapat mengatasinya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, pencobaan yang biasa saja. Dan ada kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan akan berikan kepada umatnya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, berjalan sendiri. Tidak Bapak Ibu. Seperti anak Raja Wali tadi, ketika dia mulai dilatih terbang, ada satu hal yang baru yang harus dialami. Tetapi anak Raja Wali itu tidak dibiarkan tergeletak, tidak dibiarkan terjatuh, tidak dibiarkan binasa. Anak Raja Wali itu dibantu oleh induknya. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa. Tuhan baik buat kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, jangan khawatir. Banyak orang hari-hari ini khawatir menghadapi new normal, khawatir.
Bagaimana ya ke depan? Bisnis saya bagaimana? Keadaan keuangan saya bagaimana? Kondisi kesehatan saya, keluarga saya. Mulai khawatir, mulai panik dan sebagainya. Mari kita membaca Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Agak panjang ayat ini, tapi iman datang dari mendengar firman Allah. Saudara dengar baik-baik. Matius 6, 25 sampai ayat yang ke-34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kekhawatiran banyak menghinggapi orang-orang yang percaya. Tapi saya di sini berdoa buat saudara-saudara, kiranya kekhawatiran itu lenyap dari segala pikiran saudara, dari hati saudara. Sebab kita tahu janji Tuhan, ya dan amin. Firman-Nya itu luar biasa. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk kebutuhan makan, minum, pakai, tadi dalam ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa. Ya, kebutuhan makan, minum, pakai dicari oleh bangsa-bangsa. Tapi perhatikan saudara-saudara, Allah tahu kalau itu menjadi kebutuhan saya dan saudara-saudara. Allah mengerti kebutuhan umatnya. Allah tahu apa yang Anda dan saya perlukan. Oleh sebab itu janji Tuhan, jangan khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara loh. Satu kali waktu anak saya pelihara burung, saudara-saudara. Satu ekor, ya nggak dikasih makan karena kelupaan. Mati, burung yang dipelihara mati. Tapi nggak ada burung di udara yang mati karena kelaparan. Justru malah burung yang dipelihara dalam sangkar karena kelupaan kasih makan bisa mati. Percayalah, Allah akan memperhatikan saudara-saudara. Lebih daripada burung di udara, lebih dari bunga bakung yang ada di ladang. Allah mendandani saudara, Allah mencukupi saudara, Allah memberkati umatnya, Allah menolong kita di tengah-tengah masa yang sulit ini, di kehidupan yang harus kita lewati mulai hari ini, besok, bahkan yang akan datang. Jangan pernah khawatir. Mari katakan sama-sama saya, aku tidak khawatir. Amin. Saudara-saudara, kekhawatiran itu lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan yang memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, poin yang ketiga.
Kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Luar biasa ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian, dijual oleh kakak-kakaknya. Direncanakan untuk disakiti oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya. Yusuf mengalami satu keadaan yang begitu pahit, yang begitu getir, yang begitu menderita. Dia dijual sebagai seorang budak, Bapak Ibu Saudara. Dan di Mesir dia harus bekerja sebagai budak. Setelah lewat sekian waktu, apa yang dilakukan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Apakah datang lagi masa yang sulit? Ya, dia difitnah oleh istri Potifar. Sebagai seorang budak, kemudian warga negara asing, kemudian masuk penjara. Budak, warga negara asing, masuk penjara. Kalau di Indonesia mana mungkin jadi Pak RT, Pak RW, saudara-saudara. Tapi keluarganya, kakak-kakaknya, mereka-rekakan yang jahat terhadap Yusuf. Allah mereka-rekakan yang baik terhadap Yusuf. Allah sedang mereka-rekakan apa yang baik buat saudara-saudara. Segala perkara yang terjadi bukan satu hal yang kebetulan. Allah punya rencana yang pasti akan jadi dalam kehidupan saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang sedang Allah rencanakan gak mungkin gagal. Apa yang sedang Allah kerjakan dalam hidup umat Tuhan, dalam hidup jemaat di GTI Meruya, tidak akan pernah gagal. Percayalah saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur kita akan membaca ayat-ayat yang terakhir ini di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Gak ada rencana Tuhan yang gagal. Seperti anak Raja Wali tadi menghadapi masa yang baru, masa yang begitu sulit. New normal. Keadaan semula di dalam sarang. Sarangnya ditunggang balikkan, dibongkar oleh induknya. Satu masa yang baru, keadaan yang baru. Awalnya gak nyaman, tetapi percayalah, induk Raja Wali gak biarkan anak Raja Wali itu sendiri. Tuhan gak akan biarkan saudara sendiri. Dia akan pelihara saudara. Gak perlu khawatir, rencananya pasti akan jadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan akan dikerjakan. Tuhan menyertai seluruh umatnya. Dan apa yang terjadi? Lihat tangan Tuhan sedang mereka-rekakan, sedang membuat apa yang terbaik buat saudara-saudara. Meskipun mungkin hari-hari ini saudara yang sedang dalam bisnis sedang merosot penghasilan saudara, atau mengalami kesulitan yang begitu banyak. Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan saudara sendirian. Dia sayang. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Dia sayang, dia mengasihi. Dia mengasihi Bapak Gembala di Meruya, istri, anak-anak semua. Juga dia mengasihi seluruh pelayan Tuhan, para penatua. Dan dia mengasihi seluruh jemaat yang ada, baik di Jakarta dan juga yang di Batam. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya percaya khotbah saya boleh selesai, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, menguatkan saudara-saudara, membangkitkan iman saudara-saudara. Saudara tetap teguh, tetap mempercayai Tuhan itu baik,
dan Dia yang menyediakan, mereka-rekakan yang terbaik buat umatnya. Mari dimanapun saudara berada, kita tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat seluruh jemaat yang ada di GTI Meruya. Tuhan akan tolong kita. Tundukkan kepala saudara. Tutup mata saudara-saudara. Kalau ada yang saat-saat ini di antara saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit, menghadapi hari-hari yang sulit, saudara boleh taruh tangan saudara di dada dan berkata dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, dan saat ini Allah sedang bekerja mereka-rekakan yang baik buat aku. Katakan sama Tuhan, kesukaran apapun yang Anda hadapi, kesulitan apapun yang Anda alami, tangan Tuhan sekarang sedang bekerja menolong umatnya, memberikan kekuatan ekstra. Saudara akan mampu menanggungnya. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, buat tangan-tangan yang ditaruh di dada, dimanapun saudara-saudara kami ini berada, mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tangan Tuhan akan tolong umatnya. Ada kekuatan yang baru yang dicurahkan ke atas umatnya. Kami teguh, iman kami kokoh. Kami bersandar, berharap kepada Tuhan. Banyak terima kasih buat ibadah yang kami sudah lewati pada hari ini. Banyak terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Engkau memberkati Bapak Gembala, Coach Chip dan Ci Erlin dan seluruh anak-anak keluarga besar di Jakarta, para penatua, hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian, yang ikut mendukung, mendoakan pelayanan yang ada di Jakarta. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan curahkan berkat-Mu. Tuhan tolonglah pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Bahkan seluruh jemaat tetap setia, tetap teguh, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang meneguhkan kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Gembala GTI Meruya dan jemaat di Batam. Juga mengucapkan salam sejahtera buat jemaat di GTI Meruya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.